Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi. Allahumma Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal ulum wa lana si'alfuhum bi jahi nabiyikal ma'sum. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman nafa wa ittifa wa tadhkira wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wad dalalatul khair ibtigha wajhi mardatillahi subhanahu wa ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan mudzakarah kita, yaitu di kitab Irsyadul Ibad. Masih di pembahasan atau di bab tentang mandi ya. Kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan mandi, yaitu mandi janabah. Nah, kita masih belum masuk di babnya, tinggal sedikit lagi kita masuk di pasal tentang kewajiban mandi junub bagi mereka-mereka yang terdapat janabah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, ila an qala wa akhraja syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau disebut dengan kata syekhon berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa akhraja syaikhan al-Bukhari wa Muslimu, Imam Bukhari dan Muslim, an Aisyah, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kul aw yanam tawadda'a wudu'a lis-shalah. Dikeluarkan hadis tersebut daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang dimana diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dalam keadaan junub ya, atau usai berhubungan dengan istri beliau, fa'arada an ya'kul, dan ketika beliau ingin makan, au yanam, atau ingin tidur, tawaddo'a wudu'ahu lis-shalah, maka beliau berwudu terlebih dahulu, yang dimana wudunya tersebut seperti wudunya orang mau sholat. Nah, sebagian ulama mengatakan ketika ada orang dalam keadaan junub kemudian dia tidak berwudu terlebih dahulu, artinya dia langsung makan, minum, ya, mungkin capek dan lain sebagainya, dia pengen minum, ya, maka hal yang dilakukan tadi sebelum ia berwudu maka hukumnya makruh. Jadi orang junub yang pengen makan, pengen minum, atau pengen tidur, capek, pengen lanjutin tidurnya, ya, alangkah baiknya atau alangkah utamanya dia berwudu terlebih dahulu, supaya tidak terjadi hal yang dimakruhkan. Dan itu juga dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mendatangi istri-istri beliau dan beliau ingin minum atau ingin tidur, melanjutkan tidurnya, maka beliau terlebih dahulu untuk melakukan wudu atau melaksanakan wudu. Wudunya sama seperti orang mau sholat. Ya. Tapi nggak boleh sholat. Nggak boleh. Nggak boleh sholat. Ya. Jadi dianjurkan untuk melaksanakan wudu. Sholat nggak bisa karena kita harus mandi besar dulu atau mandi junub dulu. Ini hanya untuk menghilangkan kemakruhannya aja. Dan tidak diminta-minta ketika nanti
kita meninggal, kita sudah dalam keadaan berwudu. Tetap dimandiin seperti halnya orang mandi jenazah seperti itu. Wa akhraja Muslimun, dan dikeluarkan hadis tersebut daripada Imam Muslim, itu yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, yaitu dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, idza ata, siapa orang yang mendatangi istrinya atau berhubungan dengan istrinya, ahadakum ahlahu, ya, siapa-siapa orang di antara kalian yang mendatangi istrinya, atau zaujatuhu au amatuhu, itu baik itu dari istrinya atau dari budaknya, karena dulu budak itu boleh, kalau kita beli budak itu boleh dia papain, Pak, layaknya seperti seorang istri. Kalau budak dulu, zaman dulu, jadi dia harus ngikutin aturan tuannya. Ya. Siapa orang yang di antara kalian yang mendatangi keluarganya, yaitu istrinya yang dimaksud, summa arada an ya'ud, ya, kemudian dia ingin mendatangi kembali, ya. Jadi setelah dia berhubungan, nanti mungkin selang setengah jam atau selang sejam, dia mau berhubungan lagi dengan istrinya, mau melanjutkan. Ilal jima'i tsani, yaitu berhubungan yang kedua kalinya. Fal yatawadda bainahuma, maka dia harus terlebih dahulu untuk berwudu. Jadi setelah yang pertama selesai, kemudian sejam berikutnya dia mau melanjutin lagi untuk mendatangi istri, nambah lah. Bahasa kita ronde kedua lah. Sebelum dia mau melakukan ronde kedua atau mendatangi lagi atau mau nambah lagi, untuk terlebih dahulu berwudu. Itu sunnahnya seperti itu. Ya. Jadi nggak hanya mau makan, nggak hanya mau tidur, atau nggak hanya mau minum. Ketika mau mendatangi lagi istri kita untuk yang kedua kalinya, maka sama. Apa yang kita lakukan harus berwudu terlebih dahulu. Dan itu yang diajarkan, apa-apa yang diajarkan oleh Nabi SAW itu termasuk sunnah. Jadi artinya kita menjalankan sunnah Nabi supaya tidak terdapat hukum yang makruh ketika kita tidak melakukannya. Ya, karena ulama mengatakan kalau yang sudah berhubungan dengan istrinya, kemudian dia tidak berwudu terlebih dahulu, langsung makan, minum, atau langsung tidur, ya, itu hukumnya makruh. Jadi lebih baiknya berwudu terlebih dahulu. Wa akhraja Bazzar wa Ibnu Abbas, ya, dikeluarkan hadis tersebut daripada Imam Bazzar dan Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, innallaha yanhaakum anit ta'arri, ay anil aurah. Sesungguhnya Allah melarang bagi kita, ya, ta'arri di sini artinya itu telanjang. Tapi di sini disebutkan anil aurah, artinya tidak boleh membuka auratnya. Tidak boleh membuka auratnya, tetapi dari segi arti at-ta'arri ini adalah telanjang. Nah, tapi mu'allif atau musannif kitab ini mengatakan ini yang disebutkan dengan aurat. Sesungguhnya Allah melarang seseorang yang kelihatan auratnya. Ya. Ketika dia berhubungan dengan istrinya, maka hendaknya dia menutupi aurat tersebut. Entah itu ditutup pakai selimut, entah itu dengan hal yang lain, yang jelas ditutupin. Ya. Yang jelas ditutupin. Kenapa Allah melarang hal tersebut? Ya. Jadi kita nggak lolos saja. Udah keenakan nabrak lah. Kenapa Allah melarang hal tersebut? Ya, kenapa Allah melarang hal tersebut? Fastahyu min malaikatillah, maka malulah kalian dengan malaikat-malaikat Allah. Ya. Maka malulah kalian dengan malaikat-malaikat Allah, alladzina la yufariqunakum,
Ya, yang dimana malaikat tersebut itu nggak pernah tidak bersama kita, pasti selalu membersamai kita. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, pasti selalu membersamai kita, itu yang namanya malaikat. Maka Allah, kenapa Allah melarang? Malulah kalian, dalam keadaan apapun malaikat pasti selalu membersamai kita. Contohnya apa? Rokib atid. Di mana-mana selalu sama kita, mau kita dalam keadaan apapun pasti sama kita. Ya. Illa inda thalathi halat, kecuali dalam 3 perkara malaikat nggak bareng sama kita. Apa? Yang pertama, ahaduha indal ghaid. Yang pertama adalah ketika kita dalam keadaan buang air besar atau dalam kamar mandi. Ketika kita berada di kamar mandi, ya, mau itu buang air kecil, mau itu buang air besar, nggak mungkin malaikat ikut. Saya malaikat mengikut mau ngintip kita, nggak mungkin. Ya walaupun bisa aja malaikat seperti itu, cuman malaikat tidak memasuki tempat-tempat kotor yang seperti itu. Ya walaupun kamar mandi kita bersih, wangi, nggak bakal masuk, karena itu tempat pembuangan hal-hal yang tidak baik. Yaitu buang air kecil, yaitu buang air besar. Yang pertama. Yang kedua, wasaniha indal janabah. Dan yang kedua, ketika kita dalam keadaan junub atau janabah. Itu malaikat nggak mungkin bareng sama kita. Kecuali kita udah mandi, ya, atau minimal kita dalam keadaan berwudu terlebih dahulu. Wasalithuha indal ghasli. Dan yang ketiga adalah dalam keadaan kita mandi. Jadi yang pertama, 3 perkara malaikat tidak membersamai kita atau tidak membaringi kita, yaitu ketika kita buang air besar atau dalam kamar mandi, mau buang air besar, buang air kecil sama. Kemudian yang kedua adalah ketika kita dalam keadaan junub atau janabah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita sedang mandi atau dalam keadaan mandi. Ya. Lantas apa fungsinya daripada hal tersebut? Fa idza ightasala ahadukum bil ara. Apabila di antara kalian mandi, ya, dan dalam tidak menutup aurat atau bil ara. Bil ara bisa tidak menutup aurat. Nah, di sini ai al makanul muttasi' alladhi la satra fi la sutrata bihi. Yang dimana yang disebut bil ara ini adalah tempat yang sangat luas, ya. Tempat yang sangat luas, lapangan kayak atau sawah atau pokoknya tempat luas lah. Atau padang yang luas. Ya. Yang dimana di tempat tersebut, di tempat luas tersebut, nggak ada penghalangnya atau nggak ada penutupnya. Nggak ada penghalang, nggak ada penutup yang sekiranya orang bisa lihat. Nah, ketika kita dalam keadaan mandi tersebut, kalau kita mandi, ya, maka kita harus menutup aurat kita, ya. Falyastatir bi thawbihi aw bi jaz'atin. Itu bi fathil jim. Maka tutuplah badan kita dengan baju kita atau dengan sesuatu yang menghalangi untuk orang tidak bisa melihat kita ketika kita dalam keadaan mandi. Ini di tempat terbuka. Ini di tempat terbuka. Jadi adabnya mandi itu seperti itu. Adabnya mandi ketika kita di tempat terbuka, itu jangan sampai orang lihat. Jadi harus tertutup. Ada penghalang yang sekiranya orang nggak bisa ngelihat. Kanan, kiri, depan, belakang. Kita harus ada penghalangnya. Fal yastatir bi thawbihi aw bi jaz'atin ha'itin. Ya. Maka dia harus menutup dengan bajunya. Jadi mandi pakai bajunya. Ya, kalau misalkan nggak ada penutupnya, mandi dipakai baju atau pakai sarung. Kalau bahasa kita ini kemben ya. Kalau laki ya, kalau laki kan antara pusar sama antara lutut dan pusar itu adalah aurat. Ya. Kalau perempuan kan semua, kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kalau kita pakai kemben, orang pakai sarung. Nah, orang-orang dulu, ya orang-orang dulu tuh bahkan ada yang ulama-ulama sekarang itu masih tetap dia mandi pakai sarung, walaupun di dalam kamar mandi. Jadi sarung basah, ntar dijemur lagi. Ntar ketika mau mandi pakai lagi itu sarung. Seperti itu. Ha'itin ai kit'atun bina. Jadi ada sesuatu yang menghalangi dia ketika dia mau mandi, entah itu dari bangunan yang sisa separuh, ya, atau sesuatu yang menghalangi dia, entah itu dari batang pohon atau apa yang jelas menghalangi dia, entah itu dari seng kalau kita sekarang, ya. Au bi ba'irihi, atau dengan hewan peliharaannya, ya, entah itu kuda, entah itu sapi,
Pokoknya yang menutup. Hah? Ngaling-ngaling. Ngalingin. Yang ngalingin dia biar nggak kelihatan orang. Itu adabnya orang mandi di tanah yang luas atau tanah lapang. Atau di tempat terbuka. Itu adabnya seperti itu. Kenapa? Ini kembali lagi kepada hal yang tadi. Jadi Allah tidak menyebutkan, tapi nanti di bawah ada disebutkan. Kembali ke tempat yang tadi. Fastahyu minal mala fastahyu min malaikatillah. Maka malulah kita kepada malaikat Allah. Enggak hanya kepada Allah saja kita malu, tapi kepada malaikat Allah juga yang selalu membersamai kita. Jadi harus dalam keadaan tertutup. Kitanya dalam keadaan mandi. Sebutkan di sini wa akhraja Ahmad wa ashabus sunan al-arba'a wal hakim wal baihaqi ihfad aurataka. Maka jagalah aurat kita. Dimanapun kita berada, jagalah aurat kita. Jangan sampai terbuka aurat kita. Ini ada sebagian orang, mohon maaf, disuruh jadi imam sholat 5 waktu atau dan lain sebagainya ya. Tapi keluar kemana-mana pakai celana pendek. Keluar kemana-mana pakai celana pendek. Artinya, ya kita bukan berbicara tentang dia diberikan amanah menjadi seorang imam, tidak. Kalau bahasa kita ini nggak pantas, nggak elok, nggak enak dilihatnya gitu loh. Yang nggak usah jauh, ada ustadz, ya pagi-pagi pakai celana pendek mandiin burung depan rumahnya, kira-kira gimana dilihatnya? Nggak enak kan dilihatnya? Nggak enak dilihatnya, walaupun di depan rumahnya atau di garasinya lah, tapi kan orang pasti lihat. Nggak enak dilihatnya, artinya nggak enak dipandang, muruahnya orang itu sendiri jatuh. Jadi harga dirinya, bahasa kita harga dirinya orang itu jatuh. Dan pasti bakal jadi bahan omongan. Kan kesian kalau jadi bakal bahan omongan terus. Itu adabnya tidak seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, ya kita harus menutup aurat kita. Lain halnya kalau kita dalam keadaan tidur. Kalau kita tidur kan kita, kalau bahasa kita kan jabrah biasanya orang tidur tuh. Entah sampai sarungnya keangkat atau gimana, wallahu alam. Dan namanya orang tidur nggak ada yang sadar. Pasti bakalan kebuka tuh aurat-auratnya. Maka di sini ulama mengatakan ya, Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Hakim itu mengatakan ihfad auratuka. Jagalah auratmu illa min zaujatika aw ma malakat yaminuk, kecuali dari istrimu atau dari apa yang engkau punya. Punya istri ya istri. Ya. Walaupun kita depan anak kita, Pak. Walaupun depan anak kita sendiri, bahkan ulama ada mengatakan walaupun depan istri sendiri. Walaupun depan istri sendiri, alangkah baiknya untuk menjaga tetap auratnya. Walaupun ada ulama yang mengatakan seperti itu. Saking dia benar-benar menjaganya itu. Tapi ada yang membolehkan depan istri kan nggak apa-apa karena sudah halal. Apalagi depan anak. Nah, depan anak kita pun juga jangan umbar-umbaran kita. Kenapa? Nah, ini disebutkan fa innallaha ahaqqu an yastahya minhu minan nas. Maka sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya ketimbang dengan manusia. Allah lebih berhak untuk kita malu kepada Allah ketimbang dengan manusia. Kita malu sama manusia tapi kita nggak malu sama Allah. Malu sama manusia tapi nggak malu sama Allah. Padahal Allah melihat kita dalam keadaan apapun. Mau kita tidur, mau kita mandi, mau kita dalam keadaan apapun Allah pasti ngelihat. Belum tentu manusia yang lain ngelihat apa yang kita kerjakan. Tapi Allah pasti bakal ngelihat apa yang kita kerjakan. Nah maksudnya ulama tersebut adalah fa innallaha ahaqqu an yastahya minhu minan nas. Maka sesungguhnya Allah lebih berhak untuk kita malu kepadanya ketimbang daripada manusia. Jadi adab-adab mandi itu seperti itu, Pak. Ya, adab-adabnya mandi itu kita harus menutup aurat kita. Bahkan ketika kita di dalam kamar mandi kita sendiri yang dalam keadaan tertutup, ya, itu pun sama. Harus kita menutup aurat kita. Bahkan ada sebagian, ya,
Orang-orang dulu atau ulama-ulama dulu itu mandi tetap dia pakai sarung walaupun di dalam kamar mandi. Nah sekarang gimana kita lihat, jangankan di tempat lain, di Jakarta sendiri Pak, itu masih banyak orang yang nyuci baju, mandi dan lain sebagainya di kali. Itu masih banyak, apalagi di Tangerang. Di Tangerang itu sama. Saya dulu pernah tinggal di Tangerang di daerah Kampung Melayu Timur, Teluk Naga, belakang bandara situ. Oh itu masih banyak Pak, airnya keruh, kotor, mereka nyuci di situ, mereka mandi di situ dan lain sebagainya. Orang jalan lalu lalang lewat, karena pinggirnya jalan raya. Nah, itu yang dimaksudkan. Jangan sampai kita tidak malu kepada Allah, tapi malu kepada manusia. Bahkan nggak malu sama Allah, nggak malu juga sama manusia, orang-orang yang seperti itu. Jadi paling tidak ada yang menutupi. Nah kalau ada pendapat yang lain mengatakan, kalaupun ada sepetak, atapnya pun juga harus ketutup. Ini pendapat lain yang bilang. Jadi ada tempat sepetak ya. Kalau di kampung-kampung kan, mohon maaf, yang nggak punya kamar mandi kan biasa ada disediain tempat kamar mandi yang di bawahnya langsung kali tuh. Toilet lah bahasa kita buat buang air. Nah itu kan kalau orang lewat, ya kita nengok-nengok sedikit, kelihatan juga palanya dia lagi jongkok. Nah, itu paling tidak, itu menutupi juga. Itu kalau sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi nggak hanya tertutup kanan kirinya saja, ya. Tapi kalau nggak ada penghalang seperti itu, paling nggak di balik pohon yang menutupi dengan pohon. Pokoknya sekiranya orang nggak kelihatan. Nah ini nggak agak di mana-mana sekarang orang kencing sembarangan. Udah nggak kuat kayak supir-supir, ya bukan ngatain supir sih, yang lain-lain juga turun dari mobilnya atau yang tempat lain, turun dari motornya. Nggak kuat kencing di pinggir jalan. Orang lewat udah biasa aja sama orang lewat, udah nggak peduli udah. Nah, itu urat malunya berarti udah putus. Kayak nggak bisa mampir, ada Alfamart, ada Indomaret kan tinggal mampir. Atau ada musola, ada masjid tinggal mampir. Ustaz, sedikit aja. Kita dianjurkan untuk menjaga wudhu setiap saat. Ya. Wudhu. Tapi kan kita punya katakanlah suatu penyakit kentut, bagaimana itu? Pokoknya harus wudhu. Enggak apa-apa. Sulit saya harus Iya. menghindarinya. Sama halnya orang kentut sama orang beser, Pak. Orang beser itu orang kata maafu dimaafkan. Jadi beda halnya kalau kita mau dalam keadaan ibadah ya. Kalau kita mau tidur misalkan kita sudah berwudu, kemudian tiba-tiba kentut. Atau kemudian mau ambil air wudu lagi, habis air wudu kentut lagi. Ya udah nggak usah wudu lagi. Beda halnya kalau kita mau sholat nih. Kalau kita mau sholat ya kentut tetap harus wudu. Tetap dia harus wudu. Kalau kita mau dalam keadaan sholat ya. Sama halnya dengan orang beser pun sama seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang diperbolehkan atau yang dimakfu atau yang dimaafkan. Karena orang beser kan nggak tahu, orang yang kencing-kencing mulu atau kadang mohon maaf, kadang setetes keluar tanpa disengaja. Itu kan bisa membatalkan sholat, hal seperti itu. Nah kalau dia lakukan hal tersebut, itu nggak sholat akhirnya. Nah, tapi hal beser itu kan ada jeda waktunya. Nggak setiap menit, setiap detik dia beser kan. Sama orang kentut, nggak setiap menit, setiap detik dia beser. Nggak mungkin. Nggak mungkin selama semenit dia kentut. Nggak mungkin selama semenit dia beser. Atau nggak sekian per detik dia beser. Nggak mungkin kan. Nah, jeda seperti itulah dipakai untuk cepat-cepat kita melaksanakan sholat. Sholat aja ya? Sholat aja. Jadi habis wudhu kemudian ada jeda seperti itu udah langsung sholat. Kalau mau tidur ya udah tidur aja. Kan pasti ada jedanya. Udah kalau misalkan di pertengahan tidur kita kentut ya udah namanya orang tidur nggak sadar Pak. Nah tidur akhirnya yang ada. Bahkan di sini disebutkan ya, wa fi musannif Ibn Abi Syaibah ya, daripada Imam Musannif bin Abi Syaibah an Abi Musa, itu dari Abi Musa Al-Asy'ari qala inni la aghtasilu fil baitil muzlim. Orang mandi di rumahnya dalam keadaan gelap itu nggak boleh Pak. Orang mandi dalam keadaan gelap di rumahnya itu nggak boleh. Kamar mandinya mati lampunya misalkan ya, terus dia mandi itu nggak boleh. Lain halnya kalau mati lampu. Makanya kenapa harus pakai lilin, pakai penerang? Paling nggak ada penerang. Jadi nggak boleh dalam keadaan gelap gulita. Ya. Nggak boleh kita mandi dalam keadaan gelap gulita. Karena di sini ada yang mengatakan, ada yang bilang makruh, ya, ada yang bilang nggak baik lah orang mandi
ketika dalam keadaan gelap gulita, atau pertengahan mandi tiba-tiba mati lampu, ya kita cepet cari lilin, atau mati lampu dulu baru kita mau mandi, paling nggak ada penerang lah. Jangan kita mandi dalam keadaan gelap gulita, bisa di kamar mandi kita sendiri. Qala al-Hafidz Ibn Rajab, ya, berkata Imam Hafidz bin Rajab, wa haka al-Haytham, yang diceritakan daripada Imam Haytham bin Adi, Abana bin Abdullah al-Bajali, ya. Imam Aban bin Abdullah al-Bajali. Al-Bajali ini sebuah tempat, yaitu yang dinamakan dengan Bajilah. Jadi sebuah kabilah, kabilah Bajilah ini dari Yaman. Beliau mengatakan atau menceritakan, halaka jarun lana fasyahidna halaka jarun lana ai mata. Jadi meninggal tetangganya dia. Jadi diceritakan bahwa ada tetangganya beliau meninggal. Kemudian beliau menyaksikan dari dimandikan, kemudian dikafankan, wa hamluhu ila qabrihi, kemudian ia juga membawanya ke kuburan atau ikut menguburkan. Fa idza fihi, ya, ketika dia sampai di kuburan, ai fil qabri hayawan, ketika sampai di kuburan, ya, di dalam kubur tersebut ternyata ada binatang. Ternyata ada binatang. Jadi ketika digali, ini ceritanya digali nih kuburan. Jadi ketika digali, ini orang nggak tahu, digali, sementara digali, udah tinggal berapa dikit lagi, digali, ternyata ada binatang. Nah ini jenazah ini, sementara jenazah ini datang udah. Sementara jenazah ini udah datang ke kuburan, ada binatang. Apa binatang tersebut? Syaibah bil hirrah. Kucing yang bulunya putih semua. Putih semua bulunya. Semua bulunya putih kucingnya. Fazajarnahu ay mana'nahu. Maka ketika orang-orang melihat kucing tersebut di dalam kuburnya, ini belum dimasukin nih jenazahnya, tapi masih ada di liang lahatnya. Ketika orang-orang melihat kucing tersebut, nah biasanya Pak, mohon maaf kalau bahasa kita nih, kalau kita sekarang, kalau ada kucing di kuburan berarti ada sesuatu kan? Atau kucing melewatin jenazah, melewati mayit berarti ada sesuatu. Ini orang-orang dulu bilang begitu. Ya. Apa sih, pamali atau apa sih bahasanya itu? Ada kucing ngelewatin jenazah, atau ada kucing di kuburan, atau kucing ngelewatin kuburan, loncatin kuburan. Berarti ada sesuatu nyamani jenazah. Fazajarnahu ay mana'nahu, kemudian kami mengusirnya. Kami mengusirnya atau melarangnya untuk tidak di tempat tersebut, ya, di tempat galian itu. Falamma yanzajir fadarabal hufar jabhatahu. Maka ketika kami menghalau tersebut, seorang tukang gali itu memukul dahinya, kepala tuh kucing. Ai asyaiba bil hirra. Jadi seorang gali kubur itu mukul kepalanya biar pergi itu. Karena diusir nggak mau, dihalau tetap nggak mau, jadi dipukul. Ketika dipukul, ya, ketika dipukul oleh oleh tukang gali tersebut, bibairamihi. Bairam ini bisa linggis, bisa palak kapak, bisa apa? Pacul. Besinya itu bukan kayunya, besinya. Ya. Besinya. Nah, ini disebutkan hadidah ka'annaha ra'sun fas kama afadahu. Jadi modelnya seperti kayak kapak atau pacul yang semacamnya lah. Antara dia linggis, pacul atau kapak. Jadi ketika diusir dia nggak mau pergi, akhirnya mau tukang gali kuburnya dipukul tuh palanya. Gimana caranya? Ya orang dikucing biar pergi. Falam yabrah. Jadi udah dipukul nih kucing malah nggak pergi. Tetap aja di situ. Ai lam yazal fi dzalikal qabr. Masih aja di dalam kubur itu yang mau dimasukin jenazah ini nih. Fatahawwalu ila qabrin akhar.
Maka yang tukang gali tadi suruh gali lagi kuburan sampingnya. Tempat lain, di daerah lain, di sampingnya situ, digali lagi. Ya. Falamma al-hada, lagi sementara gali, bil bina'i lil maf'ul ay hufur, jadi selagi sementara gali, fa idza huwa ay dzalikal hirfi. Jadi sementara dia gali, ada lagi tuh kucing. Ada lagi tuh kucing. Gimana ceritanya? Tuh kucing yang tadi dipukul dia nggak pindah tempat. Kemudian lagi sementara digali lagi, ada lagi tuh kucing. Otomatis secara tidak kasat mata tuh kucing pindah ke tempat yang satunya. Ya. Fa idza huwa ay dzalikal hirfi, ada kucing lagi di tempat tersebut, di galian yang satunya lagi. Ay fil qabril akhar, yaitu di kuburan yang satunya. Sampai ketiga kali hal tersebut dilakukan, masih ada lagi itu. Akhirnya mau nggak mau, fasona'u bihi ay bil hir ma sona'u aula minaz zajri. Jadi tetap aja digali tuh. Mau dipukul, diapain, tetap aja. Tetap aja nggak pindah-pindah. Daripada gali lagi, udah 3 tempat yang digali, masih ada tetap aja itu kucing, mau nggak mau harus dimasukin nih jenazah. Ya. Falam mentafid, nggak pindah tuh yang amanah kucing tuh. Walam yadhab faraja'u ila qabr tsalits. Nah, malah pindah lagi ke tempat yang ketiga. Ya. Ada lagi digali tempat yang ketiga, ada lagi tuh kucing. Kucingnya bulunya semuanya putih. Pokoknya nggak pernah orang ngelihat kucing itu. Dan nggak pernah orang ngalami hal tersebut pada masa itu. Fa idza dzalikal hirfihi fasona'u ya fasona'u bihi mithla ma sona'u falam tafid. Jadi tetap digali apa, dipukul palanya, tetap nggak pindah tuh kucing, tetap nggak kabur tuh kucing, nggak lari, nggak pergi. Faqala al-qaum, maka di antara yang ikut nguburin tadi, ya. Faqala al-qaum, ya haula inna hadzal amr. Wahai kalian semuanya, ini sesungguhnya adalah perintah. Ya. Nguburin itu kan pasti perintah, nggak mungkin bakal ditunda. Orang udah sampai kuburan, nggak mungkin ditunda besok. Ya. Ini adalah perintah. Wa huwa wujudul hir fi hadzal makan. Perintah apa? Perintah harus nguburin, tapi di dalam kuburan situ ada kucing. Fa'adfinu sahibakum fadafanuhu. Ya. Kami ini nggak pernah melihat kejadian hal tersebut terjadi sebelumnya. Ya, ada kucing digali, ada kucing. Setiap digali ada kucing. Sampai 3 tempat ada kucing mulu setiap digali. Maka mau nggak mau nih jenazah harus dikubur. Biarin ada kucing itu di situ. Mau nggak mau harus dikubur nih jenazah. Dan kami tidak pernah melihat seperti itu. Falamma siwa alaihil labin. Ya. Ini sementara tuh jenazah ditaruh, ya ditaruh papan dan lain sebagainya. Kemudian apa namanya itu? Bantalan ya. Bantalannya yang dari tanah. Ya, ditaruh di situ, ditutup semuanya sehingga tertutup itu yang namanya jenazah. Sami'na qabdata. Sami'na qabdata idhamahu. Ya, ai sautun tafruquha fi nuskatin qa'ah 'azimah. Jadi sementara ditutup itu, jenazahnya ditutup, mau ditimbun dengan apa namanya? Dengan tanah. Ada seseorang mendengar suara yang dimana suara tersebut seperti suara yang sedang menggerogoti. Seperti suara yang sedang menggerogoti atau disebut dengan qoqo'ah azimah. Apa yang disebut dengan qoqo'ah? Sautus silah wa sautul jilid yabis idza haraka. Jadi modelnya gimana ya? Jadi ada sesuatu digerogotin yang dimana suara tersebut itu kayak kulit kering yang gatel digaruk. Gimana sih bunyinya? Nah, kayak gitu dah. Jadi praktekin juga. Jadi kulit kering kita, biasanya kan kalau kulit kering kita gatel pasti digaruk. Nah, bunyinya kayak gitu tuh. Jadi kayak ada yang ngerogoti itu. Sementara mau ditimbun. Fadhahaba ammi wa ghairihi ila imra'atihi.
Maka ketika seseorang mendengar tersebut ya, pamannya ini pergi. Pamannya pergi dengan sebagian orang ke istrinya. Pergi kepada istrinya si mayit ini, faqalu, dan mengatakan, ya hadhihi wa fulana. Dibilang, ma hala zaujuka? Ma hala zaujuka? Apa keadaan suamimu sebelumnya? Dan dia menceritakan, nih orang tadi, aminnya, pamannya ini menceritakan kepada si istrinya tadi. Jadi bertanya, dia bilang, apa keadaan suamimu tadi? Sampai kami tadi mendengar, sampai sebelum mau masukkan jenazah ada kucing, kemudian kami berpindah lagi, kali lagi ada kucing lagi, berpindah ke 3 tempat, ke 1 tempat lagi ada kucing lagi. Mau nggak mau terpaksa akhirnya kami kuburkan itu jenazah, ya jenazah suamimu ke dalam kubur tersebut yang masih ada kucingnya. Nah, sementara ketika kami mau menutup atau mau menimbun tanah itu, ya, kami mendengar sesuatu yang menggerogoti badannya atau jasadnya suamimu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan suamimu? Katanya pamannya sama sebagian orang ke istrinya. Maka istri tersebut wahadathuha bima ra'au, yaitu alhir wa masami'u ba'da dafni. Faqalat, maka istrinya tersebut mengatakan kepada pamannya tadi dan orang-orang tadi yang mendatangi rumahnya, ya, faqalat kana la yaghtasilu minal janabah. Suamiku itu enggak pernah yang namanya mandi junub. Orang kan terheran-heran, orang nggak pernah ngelihat yang ikut nguburin, nggak pernah ngelihat kejadian hal tersebut, ya. Nggak pernah ngelihat kejadian hal itu. Seumur-umur baru itu dia ngelihat. Makanya orang terheran-heran sampai era pamannya itu datang menghampiri istrinya bertanya, apa keadaan suamimu sampai terjadi hal tersebut? Ternyata kata istrinya, suamiku ini setiap habis berhubungan denganku nggak pernah mandi junub. Wafat waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal tersebut. Makanya hati-hati. Ya, kalau kita biasanya karena kita capek ya, biasanya sering terjadi ini Pak. Malam kita berhubungan dengan istri kita, kecapean, tidur. Akhirnya subuh, sholat subuh, bangun, ya sholat wudhu biasa, sholat langsung. Nggak pakai mandi, nggak pakai apa. Ntar baru ingetnya jam 10 pagi. Kadang sering terjadi hal itu. Dan itu sering sekali hal itu terjadi. Bahkan kadang ketika lagi sementara sholat, biasanya kadang istri kita yang mengingatkan. Itu sering terjadi Pak. Dan itu sering pertanyaan itu muncul. Sering pertanyaan tersebut itu muncul. Makanya kita harus hati-hati. Makanya kenapa kalau kita nggak sempat mandi atau mungkin karena dingin, kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Itu ajaran Nabi itu nggak pernah salah. Perintahnya Nabi itu nggak pernah salah. Ya kenapa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang demikian ini. Supaya nggak terjadi hal-hal tersebut. Jangan sampai hal tersebut terjadi. Kemudian sekali lagi, wahaka al-Ghazaliyu annahu ru'ya rajulun fil manam. Diceritakan atau dikisahkan daripada Imam Al-Ghazali, beliau bermimpi seseorang di dalam tidurnya. Faqila lahu ma fa'alallahu bika. Ya. Maka Imam Ghazali tersebut bertanya kepada seseorang itu, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Ya. Ma fa'alallahu bika la, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Qala da'ni. Dia bilang, udah biarin, ente nggak usah ngurusin Ana. Kata ini orang ke Imam Ghazali, udah ente nggak usah pakai nanya-nanya aneh, udah nggak urusin Ana. Imam Ghazali, Ana cuma pengen tahu, kata Imam Ghazali. Fa inni lam atamakkan min ghusli yauman minal janabah. Ya. Kenapa Allah memperlakukan aku seperti ini? Kenapa Allah memberikan azab kepadaku seperti ini? Apa kata orang tersebut? Fa inni lam atamakkan, karena sesungguhnya aku pernah, ya, pernah nggak mandi junub sehari. Pernah sekali saya tidak pernah mandi, saya nggak mandi junub. Pernah sekali saya nggak mandi junub. Fa'albasani Allahu thawban minan nar. Maka karena aku lupa nggak mandi junub, ya, pada waktu itu aku lupa sekali nggak mandi junub, maka Allah memakaikan aku yang namanya baju tersebut, baju dari api neraka. Ini nggak mandi junub Pak, lupa.
Ini lupa, nggak mandi junub. Gimana orang yang sengaja nggak mandi junub? Orang yang sengaja nggak mau mandi junub, mandi biasa. Fa inilah matamakan min ghusli yawman minal janabah fa albasyani Allahu thawban minan nar. Maka Allah memakaikan aku baju yang namanya baju tersebut dari api neraka. Wallah. Dipakain baju dari api neraka, sekali pakai langsung luntur kulit kita, tinggal tulang belulang. Na'udzubillah. Satu kali lagi, tinggal dikit lagi karena kita masuk bab wajib ghusl nanti. Wa ka'aliya fi anna Syekh Izzuddin Abdus Salam ihtalama fi lailatin baridah. Diceritakan daripada Imam Yafi'i bahwa sesungguhnya Syekh Izzuddin, ya, Syekh Izzuddin, beliau bermimpi, artinya mimpi junub, bermimpi yang dimana di hari itu atau di malam itu masuk musim dingin, ya. Ihtalama fi lailatil baridah, di mana beliau bermimpi pada waktu itu di malam yang begitu dingin, yaitu musim dingin. Fati ilal ma, dan beliau tetap mandi. Dan beliau tetap mandi air yang udah jadi es. Jadi kalau dulu musim dingin itu Pak, airnya udah kayak es. Udah es banget. Air kita di kamar mandi, taruh es batu sebalok gitu, udah kayak gitu dinginnya. Bahkan lebih dari itu, saking dinginnya. Wa huwa jamidun, sangat dingin sekali. Fakassarahu, sampai badannya itu seperti kayak kepotong-kepotong karena saking dinginnya. Waqtasa, tetap aja mandi. Wa kadat ruhuhu takhrut min syiddatil barad. Jadi ketika sementara dia mandi udah kayak kepotong-potong badannya, ya, tetap dia mandi, tetap beliau mandi. Wa kadat ruhu, dan seperti ketika dia siramkan tuh air berkali-kali, kayak rohnya itu mau keluar dari badannya, saking dinginnya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Karena beliau menjaga dari yang namanya mandi janabah. Jangan sampai kelewatan. Padahal kalau di musim dingin, ya, diperbolehkan untuk tayamum. Di musim dingin ini diperbolehkan untuk tayamum. Tapi beliau nggak mau ngelewatin hal itu. Beliau tetap mandi. Dan apa yang terjadi? Allah muliakan tuh yang namanya Syekh Izzuddin. Allah naikkan, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan karena beliau selalu melakukan hal tersebut. Walaupun dalam keadaan dingin, dalam keadaan apapun beliau tetap mandi. Ini hanya sekedar mimpi beliau, bagaimana ketika beliau berhubungan dengan istrinya, ya, atau mendatangi istrinya. Apa katanya? Faghushiya alaihi fasami'a yuqalu lahu, ya. Maka beliau mendengar ada sebuah perkataan, ya, yang mengatakan kepada beliau, la'u'idhannaka biha Izzuddin wal akhirah. Maka hal yang kamu lakukan tadi, dari dinginmu, dari rohnya kamu pengen terlepas dari jasadmu, dari badannya kamu seperti terpotong-potong karena dinginnya air, maka Allah ganti dengan Allah berikan kemuliaan baik itu di dunia maupun di akhirat. A'azzanallahu ma'ahu fid darain. Maka Allah muliakan Syekh Izzuddin ini di dunia dan di akhirat. Saking beliau menjaganya yang namanya mandi ini. Karena beliau takut. Kenapa beliau takut? Beliau takut sudah hal terjadi yang ceritakan tadi. Nggak mandi junub, Allah pakaikan. Sekali dia lupa nggak mandi junub, Allah pakaikan daripada baju yang dari neraka. Kemudian gara-gara nggak pernah mandi junub, Allah adab di kuburnya. Ya, Allah adab di dunia dulu, diperlihatkan adab tersebut oleh orang lain kepada orang lain. Ini loh orang adab, orang yang nggak pernah mandi junub diadab dulu di dunia, supaya mereka tahu, supaya menjadi pelajaran buat mereka tidak menggampangkan sesuatu atau tidak menggampangkan hukum yang terjadi seperti mandi junub ini. Jadi nggak gampangin. Dan adabnya orang mandi pun sudah kita pelajari tadi, kita harus menutup aurat di tempat, khususnya di tempat terbuka kita harus menutup aurat. Nah, di dalam kamar mandi pun, kalau kita misalkan mau mandi, mau lepas baju kita, di dalam kamar mandi tempatnya setan sama jin, Pak. Ya. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dari setan laki-laki maupun setan perempuan. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada setan laki-laki dan perempuan.
Dan sebelum pakai baju, sebelum lepas baju dalam kamar mandi, baca dalam hati Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baru buka baju, cantolin tuh baju. Nggak asal buka doang. Nggak asal buka doang. Emang setan sama jin nggak ngintip? Kan demen setan sama jin yang begitu-begitu. Kita kan nggak tahu doa begitu. Gimana kalau kita? Makanya sekarang saya kasih tahu, ya kan, buat dibaca. Makanya sekarang saya kasih tahu buat dibaca. Tat, nanya Tat. Ya. Ini bagaimana nih Tat? Nah hari ini nyampur. Agi meninggal. Ini hari ini nggak bilang itu kamar mandi. Kalau dia habis nyampur, mandiin aja. Itu bagaimana itu? Hukum mandi jenazah sebenarnya sama dengan mandi junub. Jenazah itu sama dengan mandi besar. Ya kalau niat, kalau kita berbicara tentang niat, insya Allah niatnya masuk di dalam tersebut. Cuman apa alasannya tuh istrinya nggak bilang. Apa yang malu, apa yang lupa? Harusnya bilang, Iya. kan gitu. Mesti bilang ya. Harusnya bilang. Jadi kalaupun misalkan dia lupa, nggak apa-apa, termasuk daripada niat mandi besar tersebut. Karena orang mandiin jenazah itu niatnya juga niat mandi besar. Orang mandi jenazah itu niatnya mandi besar. Ya terlebih dahulu dibersihin dulu, habis itu diwuduin, habis itu dimandiin, terakhir diwuduin lagi. Itu otomatis langsung. Itu otomatis. Biasanya otomatis langsung. Oh, bininya ya. Jadi seperti itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di hal tersebut khususnya mandi besar wajib kita jaga dalam keadaan mandi. Nggak hanya mandi besar saja, tapi ketika kita mandi pun kita juga harus menutup aurat, khususnya di tempat-tempat terbuka. Ya, di tempat-tempat terbuka kita tetap harus menutup sesuatu agar tidak terlihat daripada manusia yang lainnya. Bahkan di padang pasir pun, ya. Di padang pasir pun di dalam kitab ini disebutkan, ya, di padang pasir, di padang yang sangat luas. Ya, orang mungkin jarang lewat situ udah. Tetap kita harus kudu nyari tempat yang keadaan tertutup tuh tempat. Kalau nggak ada kita bikin sendiri. Nggak asal kita mandi mentang-mentang di daerah padang yang luas, contohnya padang pasir atau di tempat manapun ada sumur terus kita mandi jebar-jebur di situ nggak ada orang lewat. Enggak. Mau nggak ada orang lewat, tetap kita harus tutup. Kenapa? Agar kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang melihat kita. Ya, supaya kita malu, jangan cuma malu sama manusia tapi nggak malu sama Allah. Yang paling utama adalah Allah yang lebih berhak untuk kita malu kepadanya, bukan kepada manusia. Jadi hal tersebut harus terjadi. Kadang-kadang sama Allah nggak takut, tapi sama manusia balik. Bagaimana itu? Kalau kita nggak tahu ilmunya, Nggak takut sama Allah sih nggak mungkin nggak tahu ilmunya, Pak. Nggak takut sama Allah, tapi takut sama manusia. Ya kalau bahasa almarhum sih berarti itu orang keblangsak. Kalau berarti orang itu keblangsak, Pak. Kalau bahasa almarhum nih Ustaz Abdul Rahman, beliau kan selalu bilang nih orang nggak takut sama Allah tapi takut sama manusia, berarti itu orang keblangsak. Kalau udah nggak takut sama Allah, Pak, berarti sholatnya nggak bakal dikerjain, ibadah yang lainnya juga nggak bakal dikerjain. Ya apa terus apa yang dia bawa di hadapan Allah nanti? Berarti yang harus dipertanyakan adalah keimanan dia muslim apa bukan? Dia Islam apa bukan? Dia hamba beriman atau bukan? Gitu. Semuslim-muslimnya kita, seberiman-imannya kita pasti punya rasa takut kepada Allah walaupun cuma sedikit, Pak. Walaupun cuma sedikit, pasti ada, Pak. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Entah itu ketika nanti dia mau melakukan menyesal, itu punya rasa takut berarti, Pak. Kalau dia setelah melakukan sesuatu yang maksiat kepada Allah atau sesuatu yang memang dilarang sama Allah, sesuatu yang dimurkai sama Allah, ketika dia menyesali, dia masih punya rasa takut kepada Allah. jadi kembali kepada kadar keimanan kita. Betul. Kembali kepada kadar keimanan kita. Nah, kembali lagi, inilah pentingnya ngaji. Inilah pentingnya ngaji supaya ngecas iman kita yang lagi turun. Pentingnya ngaji ini seperti ini, pentingnya hadir majelis ilmu seperti ini. Yang tadinya iman kita turun, datengin tuh majelis ilmu. Biar dicas lagi iman kita, makin nambah lagi iman kita sama Allah. Makin nambah lagi rasa takut kita, makin nambah lagi rasa cinta kita sama Allah. Itu tujuannya ngaji. Nah kita ini sekarang ngaji jiping nih, Pak.
Bahasa kita nih ngaji jiping nih, ngaji kuping, ya kan? Cuma ngaji kuping doang, nggak ada yang bawa buku, nggak ada yang bawa pen, nggak ada yang bawa ini. Itu jauh lebih afdol, Pak. Ya. Orang yang hadir majelis ilmu, walaupun dia nggak bawa buku, nggak bawa pulpen, nggak apa-apa, itu lebih afdol dia datang daripada dia bebasin 1000 budak, daripada dia sedekahin 1000 budak, daripada saya sholat sunnah 1000 rakaat, nggak bawa apa-apa, Pak. Gimana orang yang nulis, orang yang nyatet, lebih-lebih pahalanya. Ini orang ngaji datang doang, cuma dengerin doang, udah selesai. Pulang nggak dapat ilmu, nggak mungkin. Kalau pulang nggak dapat ilmu, berarti dia tidur. Ya kan? Iya. Ya gitu doang aja. Nanti yang tidur tanyain, apa tadi yang dijelasin? Nggak bercanda. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya katakan itulah pentingnya kita menuntut ilmu, ya. Yang tadi iman, kadar iman kita turun, kita nuntut ilmu, nambah lagi iman kita, dicas lagi. Ibarat HP, Pak, HP udah mau lowbat kita cas. Sama dengan iman. Iman kita udah mau lowbat ya kita cas lagi. Dengan apa? Datang pengajian, datang majelis ilmu, datang majelis apapun. Dicas iman kita. Dengan datang majelis ilmu itu ngecas iman kita. Tadi tambah lagi. Nanti tiap hari begitu. Itulah pentingnya kita datang ke majelis ilmu, ya. Walaupun nggak nyatet, nggak apa, cuman bawa diri doang sama dengerin doang udah dapat pahala. Dan pahalanya luar biasa. Dan diampuni dosa-dosa kita, ya. Nah, diampuni dosa-dosa kita. Gimana orang yang datang, yang dengerin, walaupun dia nggak bawa apa-apa, nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, tapi dia ngebantu, ngesuksesin acara itu, majelis itu, pengajian itu. Lebih lagi, Pak. Nggak hanya moralnya saja, tapi materinya pun dia keluarkan untuk mensukseskan acara pengajian tersebut. Lebih-lebih pahalanya. Orang nggak bawa apa-apa ngaji aja dapat pahala. Nah, gimana orang yang nyokong, orang yang bantu, lebih lagi pahalanya, 2 kali lipat. 2 kali lipat pahalanya. Masya Allah. Ya. Faslun fi mujibul wusul wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafi ni'amahu wa yakafi mazila. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yarfa' min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhul wa na'udzubika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana على دينك وعلى طاعتك اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال وإلى أحسن المقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.